Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Judul renungan pada hari ini ialah jika atau sekalipun. Dan terambil dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Kita tahu bersama, dunia sekarang semakin hari tidak semakin membaik. Dunia saat ini semakin hari semakin mencekam. Bukan cuma kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau bukan cuma kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang merasakan ini. Kita pun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman, kita pun tahu bersama, kita pun merasakan bersama, kalau dunia ini semakin hari tidak semakin membaik. Tapi apa yang menjadi perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana? Kita punya pelindung, kita punya kota benteng yang tetap, yaitu Allah, kota benteng kita. Tetapi di masa-masa sulit sekarang, tentunya tidak sedikit tawaran-tawaran yang menggiurkan yang ditawarkan oleh dunia kepada kita orang-orang percaya. Disinilah iman kita sebagai orang yang percaya diuji. Apakah kita tetap terus berharap kepada Tuhan, atau kita mengikuti setiap kesenangan-kesenangan yang ditawarkan dunia kepada kita? Satu contoh kisah di Alkitab yang sangat-sangat luar biasa, yang dimana menceritakan orang yang percaya tetap mempertahankan iman, kepercayaan dan pengharapan mereka kepada Tuhan di masa-masa sulit sekalipun, bahkan dihadapi dengan maut. Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terambil dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18, kisah tentang perapian yang menyala-nyala. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya yakin ketiga orang ini bukanlah orang-orang yang biasa, atau bukanlah orang-orang yang baru mengenal Tuhan 1 atau 2 hari. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan orang-orang yang mengenal betul pribadinya Tuhan. Dan orang-orang yang percaya betul kepada Tuhan. Dan tentunya ketiga orang ini sebelumnya telah melihat pertolongan-pertolongan daripada Tuhan. Sehingga mereka mampu berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, mereka tidak akan menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar pada saat zaman itu. Inilah perkataan iman yang sangat-sangat luar biasa yang diucapkan oleh ketiga orang ini. Mereka belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi mereka percaya kalau Tuhan menolong. Tapi seandainya Tuhan tidak menolong, mereka akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengiring Tuhan, tentunya tidak sedikit kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Dan tentunya kita telah melihat pertolongan dan mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Tapi dalam keadaan dunia sekarang yang semakin hari semakin memburuk, mungkin keadaan keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan dan lain sebagainya semakin menurun. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita mampu untuk berkata, sekalipun Tuhan tidak memberkati saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap percaya kepada Tuhan. Apakah iman kita sampai di situ? Jangan kita mengatakan, jikalau Tuhan tolong, baru saya percaya kepada Tuhan. Jikalau Tuhan memberkati, baru saya mengiring Tuhan. Jikalau Tuhan buat segalanya berhasil, baru saya percaya kepada Tuhan. Tapi marilah kita ganti perkataan kita dengan, sekalipun saat ini Tuhan belum memberkati saya, sekalipun saat ini saya belum melihat pertolongan Tuhan, saya akan tetap terus percaya kepada Tuhan.
Seperti ayat pokok renungan kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan kita pun tahu bersama di akhir cerita kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian yang menyala-nyala, mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, dan tentunya tidak juga pernah terlalu cepat. Tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Mungkin kita saat ini sedang mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak mengenakan ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau kita tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, iman dan pengharapan kita pada Tuhan, saya kena percaya ada waktu Tuhan yang terbaik untuk menolong kehidupan saudara. Dan tentunya seperti kisah ini, di balik mereka semua mempertahankan iman mereka dan tetap terus percaya kepada Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan mereka. Melalui kehidupan mereka, Raja Nebukadnezar percaya kepada Tuhan karena dia melihat bahwa Tuhan menolong kehidupan mereka. Dan tentunya inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Untuk itu tetap terus bersyukur kepada Tuhan, tetap terus memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup untuk melepaskan dan memberikan kemenangan lepas kemenangan dalam kita untuk menghadapi setiap masalah kita. Puji Tuhan, ini menjadi renungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan pada kami pada hari ini. Kami percaya, kami mau tetapkan hati kami untuk tetap terus percaya kepada Tuhan, untuk tetap terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Melekat padamu selalu